Ya, kita sekarang akan memperbaiki kipas angin yang rusak. Kita tes dulu. Nah, putarannya sangat lambat. Kita bisa melihat putarannya sangat lambat itu di angka 3 ya. Lambat sekali. Dan kita tarik untuk motornya, tidak mau muter kipas angin ini ya. Maksudnya tidak mau putar bolak-balik tuh. Walaupun dibolak-balik pakai tangan, tetap saja kipas anginnya tidak mau memutar. Kita dipindah-pindah terus, melambat ya, tidak terlalu kencang ini, tidak tahu terasa kencang kipas angin ini. Artinya kipas angin ini mengalami kerusakan di bagian kapasitor dan motornya juga rusak. Tuh, diputar-putar tetap saja tidak mau berputar ya, berputar ke kiri dan ke kanan. Di sini artinya ada kerusakan. Kita siapkan peralatan, ada obeng plus dan juga bor plus ya, supaya pekerjaan lebih gampang. Oke, mulai kita bongkar. Pertama-tama kita bongkar di bagian kipasnya dulu, kita copot kipasnya, kita lap-lap dulu biar agak bersih ya, supaya enak dalam pengerjaan. Kita buka penguncinya, pengunci buat rumah kipas yang belakangnya ini. Kita tes putaran dinamonya masih ringan, kita buka baut yang 4 ini. Untuk rumah dinamo ini kita buka pakai bor aja biar cepat pekerjaannya. Untuk teman-teman yang tidak punya bor, pakai obeng saya cukup, tidak menjadi masalah. Nah, sekarang kita membuka rumah dinamo ini, kita congkel saja. Harus pakai obeng min ya. Obeng min yang kecil kita congkel saja, truk. Udah gampang itu. Sangat mudah sekali, langsung copot. Kita lihat, kita cek apa yang menjadi kerusakannya di sini. Teman-teman, dalam memperbaiki kipas angin ini kita semua orang juga bisa. Saya mau berbagi tipsnya, berbagi trik. Semua orang itu pasti bisa. Yang menjadi permasalahannya adalah orang ini mau tidak memperbaiki sendiri. Yang kedua, bisa tidak memperbaiki sendiri. Yang ketiga, harus punya peralatan, minimal obeng ya. Kita bersihkan saja dinamonya dari debu-debu yang sudah menempel lama. Kita bersihkan dulu. Masalah bisa dan tidaknya itu kita bisa ngelihat para youtuber yang ada di YouTube itu, mereka banyak yang berbagi ilmu cara memperbaiki kipas angin. Nah, kita tonton saja para youtuber itu, kita tonton, kita praktekin di rumah. Nah, kita bisa ngelihat motor tuasnya ini patah dari bodi kipas angin yang seharusnya menempel di situ, ternyata patah. Ini yang menyebabkan kipas angin tidak mau balik kanan balik kiri.
dikarenakan tuas penahan motor itu patah di bagian bodi. Nah ini yang susah ini yang susah ini. Kalau sebaiknya ya kita harus mengganti bodi ini, ya repot juga urusannya kalau begitu. Dikarenakan kita tidak memiliki bodi ya, jarang orang jualnya juga, mungkin ada di loakan yang kipas angin bekas itu. Kita beli bodinya saja orang belum tentu juga jual ya. Kita kencengin dulu baut tuasnya itu, kita akalin saja di sini ya, karena ini susah ini ya. Kalau tidak bisa ya kita biarkan saja kipas angin itu tidak bergerak kanan dan kirinya. Kalau benar-benar tidak bisa, yang penting kipasnya menyala. Di sini kita mau akalin ya, dicoba dengan ide kita sendiri. Siapkan mata bor paling kecil, kita akan mengikat tuas itu yang masih ada bagian plastiknya. Kita ikat, kita bolongin ke bagian bodinya supaya tidak bergerak tuasnya ini. Kita bolongin saja. Bagian bodinya kita bolongin dulu. Kemudian ada bagian kecil di plastik di tuas itu, kita bolongin juga. Ini bolongin ini harus pakai bor ya, soalnya susah ini karena bagiannya kecil sekali, dan mata bornya harus mata bor yang kecil, harus pakai bor biar bisa tembus, atau bisa juga pakai solder ya. Sudah tembus, kita pasangkan, kita ikat satu bagiannya dengan kabel tis yang paling kecil ya. Masukin yang udah dibor tadi, pakai kabel tis, kita kencangkan kabel tisnya supaya mengikat. Kita potong sisa kabel tisnya itu pakai tang potong, kemudian ikat lagi yang bagian satunya tadi, jadi kiri kanan kita ikat. Ini saya tidak tahu ketahanan jikalau tuas itu diikat begini ya, diakalin begini.
Saya tidak bisa menjamin berapa lama kekuatannya hasil dari perbaikan ini, karena bodi ketuasnya itu udah patah. Kemudian habis kita kasih kabel tis, kita kasih lem saja biar kuat, biar nambah kencang. Kita kasih lem bakar. Kita lem semua bagiannya. Diamkan lem itu sampai kering. Bisa juga kita tiup-tiup lem itu. Sambil menunggu lem kering ya. Tadi karena putaran kipasnya melambat, kita coba ganti kapasitor dulu. Karena salah satu penyebab putaran kipas lambat itu karena kapasitornya sudah lemah. Kita ganti saja dengan yang baru. Kita siapkan cutter yang potong, kita potong saja kabel kapasitornya di tengah-tengah. Kita bakar saja kabelnya supaya tembaganya itu bisa gampang copot, ditarik begini pakai tang. Karena kalau potong pakai cutter kadang-kadang kabel tembaganya itu putus di dalamnya. Kalau dibakar kan enak menghilangkan karetnya itu. Kita lepas dulu kapasitor yang lamanya. Coba kita sambungkan.
Kita lindungi dulu satu bagian dan pakai solasi ya, supaya kabel kapasitornya tidak beradu karena masih terbuka ini. Kemudian kita cek udah kering apa belum itu lemnya. Kalau udah kering kita tes. Nah itu dia. Setelah kita ikat tuasnya itu pakai kabel tis dan lem tadi, dia bisa bolak-balik kiri dan kanan ya. Sudah bisa berputar bolak-balik dari kiri ke kanan. Berarti tuasnya itu sudah kencang sekali, sudah bagus. Kita akalin begini. Kita bisa ngelihat putarannya ya. Sudah itu ini sepertinya sudah berjalan dengan baik perbaikan ini. Kita bungkus dulu kabel kapasitor tadi yang udah dipasang baru, kita bungkus dengan rapi supaya kabelnya tidak telanjang dan tidak mengakibatkan konslet. Saya buat video ini untuk saling berbagi ilmu dan pengetahuan bagi kita semua, supaya kita semua bisa tahu, bisa produktif. Jangan sampai kita konsumtif melulu. Artinya begini, sesuatu barang di rumah tangga kita yang rusak, kita bisa memperbaiki sendiri. Namanya produktif. Sedangkan kalau kita apa-apa pergi ke tukang servis, pergi ke tukang servis, itu namanya ya secara tidak langsung konsumtif lah, membuang biaya sementara. Untuk mengurangi biaya hidup kita harus berpikir ya, kita harus produktif. Kita kasih pelumas dulu, pelumas karbu cleaner ini. Kita semprotkan ke bagian as dinamo ini supaya lebih lancar, lebih encer ya putarannya. Ya jadi misalkan kalau teman-teman semua ini kipas anginnya di rumah mengalami kerusakan sedangkan tidak memiliki duit ya, lagi bokeh lah, ya bisa kita memperbaiki sendiri di rumah. Jangan mengandalkan tukang servis saja kalau tidak memiliki duit. Misalkan kalau kita lagi suntuk di rumah, lagi gak punya kerjaan, kita kutak-atik saja sesuatu yang rusak di rumah itu. Kita pasangkan kembali baut-bautnya.
rumahnya kita pasang, penguncinya jangan lupa, kipasnya dan penguncinya. Selesai semua kerjaan, kita tes hasilnya gimana, apakah sudah memenuhi kelayakan. Nah, itu dia, kipas angin mau berputar bolak-balik dari kiri ke kanan, itu artinya sudah bagus. Kita lihat putaran kipasnya, kencang sekali. Lihat rambut saya sampai terbawa. Nomor 1, nomor 2 nambah kencang sekali. Itu artinya kapasitornya benar-benar sudah lemah yang pertama tadi. Nambah kencang lagi, dan putaran kiri ke kanan juga bisa. Artinya kipas angin ini sudah bagus, kembali normal. Sekian dan terima kasih teman-teman semua.